Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pembuang bayi di Samarinda Seberang ditangkap polisi. Pelaku seorang wanita berstatus lajang. Harga telur jelang Nataru di Samarinda melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per piring. Proyek daerah aliran Sungai Ampal Balikpapan dihentikan warga. SY, perempuan berusia 18 tahun ini ditangkap polisi usai membuang bayi laki-laki yang baru ia lahirkan. Identitas SY diketahui polisi dari kamera pemantau tak jauh dari lokasi ia menaruh bayinya di pinggir jalan. Bersama pelaku, disita barang bukti beberapa lembar pakaian dan sepeda motor yang ia kendarai saat membuang bayinya. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan pelaku tertangkap setelah seminggu diburu polisi. Pelaku nekat membuang darah dagingnya karena takut kepada orang tuanya karena ia belum menikah. Dan alhamdulillah setelah 7 hari kemudian bisa kita ungkap siapa yang melakukan atau meletakkan bayi tersebut di lokasi penemuan itu. Dari hasil pemeriksaan ternyata yang meletakkan atau membuang tersebut adalah ibunya sendiri yang pada saat itu melahirkan. Karena kebingungan, kemudian yang bersangkutan memotong sendiri tali besarnya, kemudian dibungkus dengan handuk dan selimut, kemudian dimasukkan di dalam kantong. Pintu masuk perumahan Sungai Keledang Samarinda Seberang inilah yang sepekan sebelumnya digegerkan penemuan bayi laki-laki di tepi jalan. Akibat ulahnya tersebut, SY yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polda Kaltim membenarkan aduan warga terkait galian C yang diduga ilegal di Mekarsari, Balikpapan Tengah. Aduan yang diterima beberapa waktu lalu itu hingga Selasa siang masih didalami penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Direktur Ditreskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Indra Lutrianto Amstono dalam keterangannya menyatakan polisi masih terbentur oleh Satpol PP yang juga menangani perkara ini. Meski demikian, Indra Lutrianto Amstono memastikan beberapa orang sudah dimintai keterangan untuk mengungkap kebenaran aduan tersebut. Masyarakat mengadu pada kami menginformasikan dari galian C di wilayah itu. Namun setelah kita lakukan pendalaman, ternyata dari pihak Pemkot Balikpapan sudah melakukan ngambil langkah terlebih dahulu. Nanti ke depan kita akan koordinasikan kepada dinas terkait maupun Satpol PP Kota Balikpapan untuk bagaimana tindak lanjut berikutnya ya. Tapi memang belum ada penetapan tersangka, Pak? Oh belum, kita baru penyelidikan ini. Baru penyelidikan. Tapi kalau untuk saksi sudah diminta keterangan ada nggak sih, Pak? Sudah ada beberapa. Ada sampai 5 orang? Ada beberapa, ya.
Sejauh ini belum ada yang dijadikan tersangka perkara galian C di Mekarsari yang diduga dikerjakan secara ilegal. Warga menuntut polisi bekerja cepat untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam galian tersebut. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. 10 tersangka penyalahgunaan narkotika digiring ke ruang Satres Narkoba Polres Berau Selasa siang. Para tersangka dikeluarkan dari dalam sel untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti dengan cara dilarutkan ke air. Para tersangka ditangkap secara terpisah melalui operasi antik bulan Oktober hingga November 2022. Polisi memastikan tersangka merupakan jaringan pengedar narkoba yang meresahkan warga dan mengancam masa depan generasi muda. Ada madam kameranya. Tangannya Pak. Tangannya Pak. Hingga depan Pak. Terkait dengan operasi antik yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, dengan total kasus ada 10 kasus dengan 10 tersangka yang total barang bukti yang kita ambil berupa sabu seberat 133 gram. Sehingga hari ini kita akan melaksanakan juga pemusnahan dan kami akan rilis para pelaku yang ada di belakang kita. Jadi pengungkapan ini juga bekerja sama dengan semua teman-teman yang ada di lapangan sehingga kita bisa mengurangi narkotik yang ada di Kabupaten Berau. Usai pemusnahan, tersangka dikembalikan ke dalam sel tahanan untuk proses sidang. Para tersangka terancam pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembuang bayi di Samarinda Seberang ditangkap polisi. Pelaku seorang wanita berstatus lajang. Harga telur jelang Nataru di Samarinda melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per piring. Proyek daerah aliran Sungai Ampal Balikpapan dihentikan warga. Penjual telur di Jalan Ulin Sungai Kunjang Samarinda ini merupakan salah satu penjual yang menaikkan harga jual telur. Telur yang biasa dijual dengan harga Rp50.000 dinaikkan menjadi Rp65.000 per piring. Marno, penjual telur di toko ini menyatakan pasokan telur dari agen relatif stabil. Akan tetapi akibat tingginya permintaan, harga eceran meningkat. Marno menuturkan kondisi tersebut selalu terjadi saat hari besar keagamaan termasuk Natal dan Tahun Baru. Harga normal biasanya di angka Rp50.000. Rp50.000 ya? Ya, sekarang sudah di angka Rp58 sampai Rp65.000 per piringnya. Kalau ketersediaan telurnya sendiri yang didistribusikan ini bagaimana, Bang? Kalau telur itu sebenarnya sih produksinya ayam kan normal, cuma karena permintaan tinggi ya akhirnya gitu ya. Kelihatannya di pasar itu kurang barang. Kurang barang ya kelihatannya. Ya. Bang, ini kan ambilan Abang ini kan sekali
ambilan lumayan banyak ya. Kemudian ada telur-telur yang rusak, itu bagaimana pertimbangannya? Ya itu resiko Mas. Resiko ya. Ya kita belinya kan kalau beli partai begitu Mas, ada pecah, ada rusak, ada ya itu sudah resikonya kalau beli partai itu. Marno memprediksi harga eceran telur ini akan kembali normal pada pertengahan Januari 2023. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Antrean pembeli BBM di SPBU Bujangga, Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Selasa siang terpantau padat namun lancar. Situasi seperti itu kerap terjadi jelang hari besar keagamaan, terlebih jelang Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Asisten 2 Setkap Berau Agus Wahyudi menyatakan, situasi tersebut dampak fobia atau ketakutan warga yang mengira BBM akan menjadi langka jelang perayaan hari besar keagamaan. Agus Wahyudi meminta warga tidak cemas karena pasokan BBM tetap normal dan stabil. Jika kondisi ini dipahami, maka tidak perlu lagi timbul kepanikan hingga menimbulkan antrean panjang di SPBU. Banyak kuota itu sebenarnya banyak juga beralih jadi ke pengejar. Nah ini yang kita minimalisir. Ya sementara ini sih aman aja. Masyarakat juga sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Tapi kita nggak mau hal ini kan berkelanjutan seperti ini. Saya kurang tahu ya cukup meningkat apa enggak. Tapi kalau dilihat kan pergerakan kendaraan kan relatif sama sebenarnya. Hanya kan orang ini apa ya? Fobia aja bahwa nanti perlu kendaraan ini harus dipenuhi BBM-nya. Sebenarnya jumlah kendaraan hampir sama sebenarnya. Selain pasokan yang tetap stabil, Pemkab juga akan terus memantau penyaluran BBM, terlebih BBM bersubsidi. Pertamina juga diminta lebih tegas menerapkan aturan pada SPBU yang diduga melanggar layanan dan pengisian BBM. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Makanan dan minuman yang dijual di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini saat merayakan Hari Karya Pegiat Kebencanaan atau HKPK merupakan olahan pegawai BPBD dan UMKM. Makanan dan minuman yang dijual itu mulai dari nasi bungkus, keripik, minuman segar termasuk peralatan kecantikan. Nggak muat. BPBD membuka stand ini untuk mencorong para relawan agar mengisi waktu luangnya dengan kreasi. Stand penjualan makanan dan minuman dinilai tepat karena biayanya murah sedangkan peminatnya banyak. Beri hamba uang. Makanan sebenarnya sih untuk yang ini biasa di kafe-kafe anak-anak muda gitu ya, jenis kayak makanan tradisional tapi udah dimodif seperti pisang goreng, terus tapi sebenarnya basicnya pisang goreng tradisional tapi abis itu dimodif dikasih topping-topping misalnya kayak green tea, coklat kayak gitu. Terus sebenarnya ini kan untuk relawan kalau misalnya nggak ada kegiatan, nggak ada bencana kan otomatis biasanya nggak ngapa-ngapain. Terus sebenarnya UMKM ini dinaikkan untuk kegiatan mereka gitu. Oh gitu, jadi untuk pembelajaran para relawan juga. Ya. Harga jualnya? Harga jualnya sih terjangkau ya, sekitar 10.000 sampai 15.000. Sepanjang pelaksanaan Hari Karya Pegiat Kebencanaan, stand penjualan makanan dan minuman yang dibuka di halaman BPBD ramai dikunjungi peserta dan undangan yang datang dari berbagai daerah di Kaltim. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.
Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembuang bayi di Samarinda seberang ditangkap polisi. Pelaku seorang wanita berstatus lajang. Harga telur jelang Nataru di Samarinda melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per piring. Proyek daerah aliran Sungai Ampal Balikpapan dihentikan warga. Pengerjaan proyek pengendali banjir daerah aliran Sungai Ampal atau DAS Ampal Perumahan Wika Balikpapan Utara tidak lagi terlihat Selasa siang. Pekerja juga tidak terlihat di lokasi proyek. Proyek ini berupa drainase berkedalaman 2 meter dan posisinya persis di bawah jalan utama. Untuk membuat drainase, pekerja harus menggali permukaan jalan dan selanjutnya galian ini akan kembali ditutup seperti semula. Selamat Imam Santoso, Ketua RT 15 Perumahan Wika menghentikan pengerjaan karena khawatir warganya kesulitan beraktivitas. Kecemasan Selamat Imam Santoso bertambah lantaran galian sebelumnya belum selesai dikerjakan. Imam memperbolehkan pekerja melanjutkan galian asalkan galian sebelumnya sudah ditutup seperti semula. Sekarang saya menyetop, saya stop untuk penggalian lanjutan. Kenapa? Galian yang ada itu belum tuntas dan materialnya belum tersedia, kemudian juga pekerjaannya juga terbatas. Maka kalau ini dia menggaruk atau menggali lagi galian lanjutan daripada drainase ini, maka akan lebih membahayakan lagi lingkungannya. Untuk itu saya berdasarkan masukan dari warga setempat untuk sementara pelaksanaan galian ini di stop dulu sampai kontraktor betul-betul concern dan punya planning yang jelas atas pelaksanaan ini, pekerjaan ini gitu. Hingga Selasa sore, pengerjaan drainase masih terhenti. Diduga para pekerja menunggu bahan baku untuk melanjutkan pembuatan drainase pada titik yang sudah digali. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Berbagai kegiatan mewarnai puncak Hari Karya Pegiat Kebencanaan atau HKPK Provinsi Kalimantan Timur Selasa siang. Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pasar murah, penandatanganan perjanjian kerjasama penanggulangan kebencanaan dengan 5 daerah di Kaltim, pengukuhan forum pengurangan risiko kebencanaan, dan pengukuhan wartawan peduli bencana atau WAPENA. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Hari Kesuma menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengantisipasi dan mengatasi resiko kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur. Beberapa lembaga perlu digandeng guna memberi masukan sekaligus ikut penanganan saat terjadi bencana. Kalau ilmu satu dianggap 1/2, 1/3, 1/8, 1/6, 7. Undang teman-teman Manailing, terutama relawan, karena relawan inilah yang melakukan kerja-kerja keras untuk membantu kita. Tentunya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, hari ini kita mensyukuri nikmat bahwa bencana yang ada di Kalimantan Timur ini tidak berimbas harus terkait masalah yang sangat signifikan. Artinya yang benar-benar menolong alam itu seperti curah hujan dan longsor itu hanya terjadi sebagian kecil saja di kabupaten kota. Tentunya kami mengimbau lagi kepada teman-teman relawan untuk lebih aktif lagi bersama-sama BPBD untuk melakukan kerja-kerja penyelamatan. Sikung aja lah.
Di kesempatan tersebut digelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk diberikan kepada seluruh relawan kemanusiaan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kampung Buyung-Buyung ini letaknya di pesisir Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau. Kampung ini merupakan satu di antara 10 kampung yang masuk program Kampung Iklim binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Pengawas ahli muda DLHK Sri Utami menyatakan, warga kampung yang masuk program Kampung Iklim akan diberi pengetahuan tentang cara merawat lingkungan guna mencegah bencana alam. Pembinaan yang diberikan mulai menanam, merawat, dan menjaga hutan. Hanya ada 10 yang bisa memenuhi syarat untuk pengisian ASN di Kabupaten Berau itu 10 kampung. Oke. Nah, di antara penilaiannya itu apa, Bu, sampai bisa masuk kategori kampung iklim ini, Bu? Jadi kami melakukan pembinaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di kampung-kampung, bagaimana mereka melakukan penanaman yang tidak merubah kegiatan kearifan lokal mereka. Kemudian bagaimana mereka melakukan mitigasi untuk ketahanan pangan mereka, kemudian melakukan pemilahan sampah. Karena semua kampung itu kendalanya adalah di akhir, yaitu pengelolaan sampah. Selain Buyung-Buyung, kampung lain yang mendapat pembinaan yakni Kampung Kasai, Teluk Semanting, Batu-Batu, Pulau Besing, Pesayan, Sukan Tengah, Long Lanuk, Tumbit Melayu, dan Kampung Long Ayan. Ke-10 kampung ini tersebar di beberapa kecamatan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.